Hai semuanya, nama saya Lubna Naswanida, biasa dipanggil Una. Saya mahasiswa sastra Inggris dari Universitas Terbuka Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 di kehidupan saya. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau yang biasa disebut pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa kita sebut SARS, dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome (MERS), meski disebabkan oleh virus dan kelompok yang sama, yakni coronavirus. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Kemudian ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan oleh hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Tingkat kematian akibat virus corona COVID-19 menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah sekitar 4 juta jiwa dengan jumlah kematian 143 jiwa, dan angka tersebut diketahui tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4 juta jiwa. Selanjutnya, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala umum.
yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, dan ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau yang biasa kita sebut anosmia, dan ruam di kulit. Jadi teman-teman, kita harus selalu berhati-hati di zaman pandemi seperti ini. Hal yang kita lakukan untuk menjaga diri kita dari COVID-19 adalah sering cuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, jangan lupa pakai masker, dan selalu melakukan prokes. Dan jangan lupa untuk vaksin di daerah kalian agar terhindar dari COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Terima kasih.